Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah lah yang berhak dipuji. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang mendapatkan pujian secara langsung dari Allah karena kemuliaan dan keluhuran akhlaknya, yaitu panutan alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, juga tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau dan tetap istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, sehingga sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana dengan baik, dengan teratur, dan dapat beraktivitas di dalam keseharian kita, terutama dapat menjalankan ibadah kepada Allah. Dan malam ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 4 di bulan Jumadil Awal atau Jumadal Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2025. Dan tali rutin kita di masjid yang kita cintai ini malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-634. Betul ya? Baiklah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa mari kita awali ta'lim rutin kita pada malam ini dengan melakukan 3 hal, dengan mengistiqomahkan 3 hal walaupun secara singkat. Yang pertama, pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Yang kedua, pembacaan sholawat walaupun singkat. Dan yang ketiga, mengistiqomahkan zikir jalalah. Pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang senantiasa menanti, menunggu doa kiriman hadiah pahala dari saudara-saudaranya, dari keluarganya yang masih hidup.
Kita tahiyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada wa qul nabiyyaka summa 'azim qadarahu wa bakhar bidinika ma yurabika masamu wa qul nabiyyaka summa 'azim qadarahu wa bakhar bidinika ma yurabika masamu wa qul nabiyyaka summa 'azim qadarahu wa bakhar bidinika ma yurabika masamu. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah bi kulli lisan. La ilaha illallah alamat bil hijab. La ilaha illallah min la ilaha illallah alamat min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kama alaina min ihsan ihsanakal qadim. Ya Annan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin yang al-fakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini, al-fakir akan
akan menyampaikan materi taklim tentang orang yang semakin dikenal oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti dan paling dekat dengan beliau. Tentu hal ini adalah merupakan dambaan kita semua. Tentu hal ini adalah merupakan harapan kita semua. Artinya kita sangat menginginkan, sangat mengharapkan, sangat mendambakan, bahkan kita selalu berdoa kepada Allah agar kelak di hari kiamat Rasulullah SAW beliau benar-benar mengenal kita, dan agar di hari kiamat nanti kita mendapatkan kedudukan yang mulia, keistimewaan dari Allah. Kita bisa duduk dekat bersama beliau dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Namun pertanyaannya adalah, siapakah mereka yang di hari kiamat nanti sangat dikenal oleh Rasulullah? Artinya Rasulullah benar-benar mengenal dia. Rasulullah benar-benar mengenal dia lebih daripada seorang ibu mengenal anaknya. Masya Allah. Dan kita oleh beliau dipersilahkan duduk dekat dengan beliau. Jawabannya sebagaimana diterangkan. Kullama aksarna minas salawati ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya arifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara yaumil qiyamah. Tatkala kita semakin banyak berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin mengenal kita. Semakin banyak kita berselawat kepada beliau, di hari kiamat nanti beliau akan semakin mengenal kita. Jadi kalau di hari kiamat nanti kita benar-benar ingin dikenal oleh beliau, bahkan oleh beliau dipersilahkan duduk dekat di sampingnya dan mendapatkan jaminan syafaat dari beliau, maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pelit ketika kita mendengar nama beliau disebut, berselawat kepada beliau. Sebab kata beliau, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, paling kikir, paling medit, bin buntut gasiran, berecet koning cap jahe, berege hese, lebih pelit daripada si Korun yang hidup di zaman Nabi Musa adalah umat Nabi Muhammad yang ketika mendengar nama beliau disebut tidak bersolawat kepada beliau. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang banyak bersolawat kepada beliau akan sangat dikenal oleh beliau di hari kiamat? Jawabannya adalah karena setiap kali kita bersolawat kepada beliau, kepada Nabi Muhammad kekasihnya Allah, maka nama kita dan nama ayah kita, itu nama kita dan nama ayah kita akan disebut oleh malaikat langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah semakin mengenal kita karena kita sering bersolawat kepada beliau dan nama kita sering disebutkan oleh malaikat di hadapan beliau. Sehingga semakin banyak bersolawat, beliau semakin mengenal kita. Semakin sering dan semakin banyak kita bersolawat,
memberikan syafaatnya kepada kita, juga kepada kedua orang tua kita. Bahkan dengan banyak berselawat kepada beliau, itu sebagai manifestasi, sebagai salah satu bukti anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi kita bisa berbakti kepada orang tua dengan melalui banyak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Aksirus salat alayya, fa innallaha wakkala bi malakan inda qabri, fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala li jalikal malak ya Muhammad inna fulana ibn fulan shalla alayka sa'at." Al hadis rawahu Dailami. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut kita artikan. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, aksiru, perbanyaklah oleh kalian as-salata, akan bacaan salawat. Aksiru salat, perbanyaklah bersalawat alayya, kepadaku. Nah, ini perintah Nabi. Sebenarnya Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita banyak berselawat kepada beliau. Sebenarnya beliau tidak butuh selawat kita sebenarnya. Karena beliau itu kekasih Allah, maka beliau memanfaatkan kedudukannya sebagai kekasih Allah, memerintahkan kepada umatnya agar berselawat kepada beliau supaya kita mendapatkan rahmat Allah, supaya kita mendapatkan ridha Allah, supaya kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Sebanyak apapun kita berselawat kepada beliau, umpama setiap hari kita berselawat kepada beliau 10.000 kali, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan selawat Allah kepada beliau. Allah berselawat kepada beliau, seluruh malaikat berselawat kepada beliau. Lalu apa selawat kita kepada beliau jika dibandingkan dengan selawat Allah? Sebenarnya yang butuh selawat bukan Rasulullah, kita yang butuh selawat kepada beliau supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita melalui kasihnya. Begitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau memerintahkan kepada kita agar memperbanyak membaca salawat kepada beliau? Jawabannya adalah fa innallaha wakkala bi malaikat inda qabri. Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan seorang malaikat di kuburanku. Jadi ada malaikat khusus yang oleh Allah ditugaskan, diwakilkan diam di kuburan Rasulullah di Madinah. Dan malaikat ini oleh Allah diberikan keistimewaan. Di antara keistimewaannya, malaikat ini dapat mendengar seluruh manusia sealam dunia yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu satu keistimewaannya. Yang keduanya, malaikat ini mengenal seluruh manusia yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, ini matiin aja sedikit. Ini yang ini. Ini dari mana? Nah itulah keistimewaan malaikat ini. Dia dapat mendengar seluruh manusia yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dan dapat mengenal seluruh manusia yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika kita bersolawat, itu malaikat yang oleh Allah ditugaskan di kuburan Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat, ya Muhammad, si fulan bin fulan telah bersolawat kepada engkau. Begitu. Jika kata malaikat, ya Muhammad, inna fulana bin fulanan shalla alaika sa'at. Si fulan bin fulan orang anu telah membaca sholawat kepada engkau. Disebutkan tuh nama kita dan nama orang tua kita. Disebutkan langsung di hadapan Allah. Memang secara jasad
secara hukum sebagai manusia selain Allah mati. Betul Rasulullah itu sudah wafat, jasadnya sudah dikubur dalam tanah, tapi tanah itu tidak dapat merusak jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah bahkan beliau bisa datang mendatangi orang yang beliau cintai dalam dunia yang masih hidup melalui mimpi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semakin sering dan semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka di hari kiamat nanti beliau akan semakin mengenal kita dan tempat duduk kita akan semakin dekat dengan beliau, dan beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita juga kepada kedua orang tua kita. Nah itu malaikat yang oleh Allah ditugaskan di kuburan Nabi Muhammad. Jadi siapapun, tadi kita berselawat tadi itu langsung dilaporkan oleh malaikat tersebut. Simpulan kita berselawat di Masjid Al-Ikhlas setiap malam Ahad dalam takbir rutin langsung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga diterangkan di dalam kitab Sunan Al-Kubra bahwasanya kita diperintahkan dan sangat-sangat dianjurkan agar supaya memperbanyak membaca sholawat, terutama di hari Jumat dan termasuk di malam Jumatnya. Ini ada hadisnya. Jadi setiap kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sangat-sangat dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat dan di malam Jumatnya. Jadikan hari Jumat, jadikan malam Jumat malam untuk kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ini pengantin baru, itu lain lagi. Kita maklumilah pengantin rumah. Kita kan pernah menjadi pengantin baru ya, maklumi aja nanti pengantin baru masa-masa honeymoon bulan madu ya, pengantin baru babu dia nggak memperbanyak masalah, dia banyak membunuh Yahudi di kamar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumi jum'atin," atau fi kulli yaumi jumu'atin. Mimnya boleh disukunkan, mimnya boleh didomahkan. Boleh fi kulli yaumi jum'atin, mimnya sukun. Boleh fi kulli yaumi jumu'atin. Fa inna sholata ummati tuqradu alayya fi kulli yaumi jum'atin, faman kana aksaru alayya sholatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Ini hadis kalau diartikan begini, aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumi jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena Allah menjadikan hari Jumat hari terbaik sebagai sayyidul ayyam, rajanya seluruh hari. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita memperbanyak bersolawat kepada beliau di hari Jumat dan di malam Jumatnya. Fa inna sholata ummati, karena sesungguhnya sholawat umatku, tuqradu, itu akan disodorkan, akan distorkan, akan disampaikan alayya kepadaku, kata Nabi, fi kulli yaumi jum'atin, pada setiap hari Jumat. Misalnya dari hari Jumat kemarin sampai hari Jumat depan, misal kita selawat dapat 100.000, itu langsung dilaporkan ke Rasulullah. Si bulan bin Anu selama 1 minggu dari Jumat ke Jumat dapat 100.000. Dan Rasulullah mengenal setiap orang yang bersolat kepada beliau. Jangan bilang Rasulullah kenal kita. Walaupun beliau belum pernah bertemu dengan kita, tapi beliau mengenal umatnya lebih daripada seorang ibu mengenal anaknya. Para jamaah, kemudian paman kana aksaru alayya salatan, maka barang siapa di antara mereka yang paling terbaik bersolawat kepada
maka adalah mereka paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah, mendapatkan kedudukan yang mulia dari Allah, bisa dekat jarak kita dengan Nabi Muhammad, pemimpinnya seluruh para nabi sealam dunia, yang akan menjadi sayyid waladi adab yaumil qiyamah, menjadi tuannya seluruh manusia di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kehormatan, keistimewaan, kedudukan yang mulia, dekat dengan Nabi Muhammad, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal paling tidak tiap hari 100 sekurang-kurangnya. Enggak usah sholawat yang sulit-sulit, enggak usah sholawat yang panjang-panjang. Enggak boleh kita baca sholawat panjang-panjang, enggak boleh. Enggak ada sholawat panjang-panjang. Enggak ada. Udah aja baca sholawat Jibril, sholawat yang biasa dibaca oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca itu tiap hari minimal 100, syukur-syukur dapat 200, syukur-syukur dapat 300. Semakin banyak kita membaca sholawat itu, maka di hari kiamat Rasulullah akan semakin kenal kepada kita dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sudah aja baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari 100 minimal. Sallallahu semakin banyak semakin bagus. Cuma itu minimal 100 kali, jangan kurang. Langgengkan, jawabkan sampai kita mati. Terus bersalawat kepada kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mau dibaca 100 kali, enggak usah pakai langgam, kelamaan. Kelamaan kapan selesainya? Sallallahu alaihi Muhammad. Baca 100 kali kapan selesainya? Enggak usah pakai langgam. Kita lanjut sedikit lagi. Bahkan ada keterangan yang menjelaskan yuksiru salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudimu sabilun ila ridwanallahi, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melanggengkannya, mengistiqomahkannya, selalu bersolawat kepada beliau. Sabilun ila ridwanallahi, itu adalah jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu. Dengan memperbanyak sholawat kita akan dapat meraih ridho Allah, karena yang kita salawat adalah kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Allah tidak akan menciptakan alam dunia beserta seluruh isinya kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad. Enggak ada kita kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, enggak ada kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita menjadi mulia karena kita umat Nabi Muhammad. Coba kalau kita umat Fir'aun, mulia dari mana? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan man aksara min as-salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nara ridallah wa rasulih. Barang siapa yang memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya ia akan dapat memperoleh ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ridho kepada kita, Allah ridho kepada kita kalau kita banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita kerjakan ditolak oleh Allah kalau di dalam salat kita tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumid daraini, dalam karyanya Kitab Mukashafatul Qulub, itu karangan Imam Ghazali. Beliau mengisahkan seorang lelaki yang bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Dikisahkan ada seorang lelaki, ada seorang pemuda yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya ia melihat Rasulullah memalingkan mukanya darinya.
Di dalam mimpinya, dia melihat Rasulullah memalingkan mukanya darinya. Masya Allah. Lalu sang pemuda ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, a'anta ghalibun alayya?" Wahai Nabi Allah, apakah engkau marah kepadaku? Si pemuda nanya begitu dalam mimpinya. Kemudian Rasulullah menjawab dengan lembut, "Qala la." Rasulullah bersabda menjawab, "Tidak, aku tidak marah sama kamu." Sang pemuda bertanya lagi, "Faman ladzi ja'alaka ta'ba an-najr ilayya?" Lantas gerangan apa yang menyebabkan, yang membuat paduka enggan melihat aku, berpaling dariku? Kemudian Rasulullah menjawab dengan lembut, dengan santun. Kata Rasulullah begini, "Afwan, la a'rifka." Maaf, saudara, aku tidak mengenal kamu. Nah, gimana kalau umpama begitu nasib kita di hari kiamat? Kata Rasul, "Aku tidak kenal kamu, Pak Jepri." Umpama gitu, sedih kita. Dari mana dapat syafaat? Sholat kita belum tentu diterima. Apalah aku? Maaf, anak muda, aku tidak mengenal kamu. Gitu. Itu jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh anak muda, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memalingkan kamu dariku? Apakah engkau marah padaku?" Beliau menjawab, "Lah, tidak." Lalu kenapa engkau memalingkan kamu dariku? "Afwan, la a'rifka." Maaf, aku tidak kenal kamu. Rasulullah mengatakan, Masya Allah, coba. Kalau umpama nasib kita seperti itu, tentu kita sedih nanti di hari kiamat, tidak dikenal, tidak diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sang pemuda berkata lagi, kata anak muda begini, "Kaifa la ta'rifuni wa ana min ummatika? Ruwiya 'an ulama anta alamu bi ummatika min ummin biwaladiha." Kata anak muda tersebut begini, "Bagaimana engkau ya Rasul tidak mengenal aku, sedang aku ini adalah umatmu? Bagaimana mungkin engkau enggak mengenal aku, sedangkan aku ini adalah umatmu?" Kata anak muda tersebut, "Para ulama meriwayatkan engkau mengenal umatmu daripada seorang ibu mengenal anaknya." Qala Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, "Hum ala haqqin walakinnaka lam tusalli 'alayya qat." Betul apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa aku mengenal umatku lebih daripada seorang ibu mengenal anak-anaknya sendiri. Walakinnaka lam tusalli 'alayya qat. Akan tetapi engkau tidak pernah bersolawat kepadaku. Itu kata Nabi. Ma'rifati bi ummati ala qadri shalawati alayya. Sedangkan aku dapat mengenal umatku itu tergantung kadar sholawatnya. Jadi Rasulullah itu akan mengenal kita sebagai umatnya tergantung kadar sholawat yang kita baca kepada beliau. Kalau tidak pernah bersolawat, mana mungkin Rasul kenal sama kita? Jangankan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, kenal saja tidak. Kita boleh ngaku umat beliau, kita boleh mengatakan cinta beliau, tapi kalau tidak pernah bersolawat kepada beliau, jangankan kita mendapatkan syafaat beliau, beliau kenal pun tidak sama kita. Karena kenalnya beliau kepada umatnya ada tergantung kadar salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika anak muda itu bangun dari tidurnya, kaget terperanjat, ternyata dia mimpi. Akhirnya dia berjanji dalam hatinya akan bersolawat terus setiap hari kepada Nabi sampai mati, paling tidak 100 kali. Lalu dilaksanakan, anak muda ini setiap hari bersolawat kepada Nabi minimal 100 kali. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Akhirnya beberapa hari kemudian, anak muda ini mimpi lagi bertemu Rasulullah. Ketika anak muda ini mimpi lagi bertemu Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Al-ana akrimuka wa fi yaumal qiyamati sa'asfahu laka." Nah, sekarang aku sudah kenal sama kamu karena kamu banyak berselawat. Wa fi yaumil qiyamati sa'asfahu laka, dan nanti di hari kiamat aku akan memberikan syafaat kepadamu. Nah,
Kisahnya jelas nggak? Jelas ya? Bisa dipahami ya? Intinya jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal tiap hari 100 kali. Man nasiya sholat alaiya faqad khata'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa tidak pernah bersalawat kepada Nabi di dalam hidupnya, maka kelak di hari kiamat dia akan sasar jalan menuju ke surga. Dikasih lupa sama Allah jalan menuju surga karena lupa baca salawat kepada kekasihnya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf kalau yang lebih dikit karena tanggung pembahasan. Pak Jepri, ada informasi setelah kita selesai sholat Isya langsung meluncur ya. Kemana nih? Jadi nggak ada mujakarah. Nanti mujakarah bisa aja ya. Kita ngobrol bareng. Baik para jemaah, demikian tadi kita malam ini kurang lebihnya Al-Fatihah. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan apa yang dibahas dalam kali ini semuanya dari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, ilmu yang dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la saudara-saudara kami orang-orang yang selalu membasahi lidahnya